lambung bergoyang, gemersik dan melambai, seakan memberikan kata selamat jalan. Rumput-rumput nan hijau bermandi embun tunduk dengan pilu, mengantar dia pergi pagi ini. Mengantar ia pergi pagi ini adalah penggalan lagu God Bless untuk Kusni Kasdut yang dieksekusi mati oleh regu tembak pada suatu pagi di tanggal 16 Februari 1980. Kusni Kasdut sendiri adalah seorang tokoh yang paling fenomenal di dalam sejarah dunia kriminalitas di Indonesia. Ia adalah orang yang berjuang mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Namun, pasca negara Indonesia berdiri, ia justru harus menjemput kematian dengan dihukum mati oleh pemerintah Republik Indonesia. Kusni Kasdut lahir sebagai pemuda miskin, anak dari seorang petani miskin di Blitar, Jawa Timur. Pada masa revolusi kemerdekaan, ia tergabung sebagai Laskar Rakyat yang bahu-membahu bersama TNI memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ketika revolusi berakhir, Kusni Kasdut justru dibuat bingung. Kekacauan membuatnya bisa beristrikan seorang gadis Indo dari keturunan menengah, yang kemudian berganti nama menjadi Sri Sumarsih Rahayu Edaningsih. Seorang istri yang sangat ia cintai, ia banggakan, dan karena itu melahirkan tekad untuk menyenangkan dengan kehidupan yang layak. Sementara sejak lahir, Kusni senantiasa bergelut dengan kemiskinan. Kusni terus mencari pekerjaan, namun yang ia terima hanyalah serangkaian kegagalan. Berbekal pengalaman semasa revolusi 45, ia pun mencoba mendaftar masuk TNI. Sayang, ia kembali ditolak, sebab ia cacat secara fisik. Kaki kirinya sedikit timpang terserempet tembakan yang ia peroleh semasa perang. Singkat cerita, ia bertemu dengan Bir Ali, mantan suami penyanyi Eli Kadam. Kemudian Kusni diajak masuk ke dalam geng kriminal mereka. Geng itu sudah beranggotakan Ali, Usman, Mulyadi, dan Abu Bakar. Ketiganya memberikan posisi pemimpin pada Kusni, yang dilihat memiliki bakat untuk memimpin. Pelan tapi pasti, satu persatu kejahatan akhirnya dirasakan Kusni. Itu membuatnya ketagihan. Parahnya, untuk menghindari penangkapan, ia kerap kali membunuh korbannya. Kusni pun kemudian seolah menjadi monster yang haus darah. Berbekal sepucuk pistol, pada tahun 1960, Kusni bersama Bir Ali merampok dan membunuh seorang Arab kaya raya bernama Ali Bajnet. Ali Bajnet dirampok sore hari ketika baru saja keluar dari kediamannya di kawasan Kebon Sirih. Dia meninggal saat itu juga akibat peluru yang ditembakkan Ali dari atas jeep. Berselang 1 tahun, pada 31 Mei 1961, Jakarta kembali dibuat gempar. Tak lain karena Museum Nasional Indonesia, Gedung Gajah, dirampok gerombolan Kusni Kasdut. Ibarat sebuah film, Kusni yang menggunakan jeep dan mengenakan seragam polisi menyandra pengunjung dan menembak mati seorang petugas museum. Dalam aksi nekat itu, ia membawa lari 11 butir permata koleksi museum. Segera Kusni Kasdut jadi buronan paling terkenal di Republik ini. Sekian tahun buron, Kusni akhirnya tertangkap ketika mencoba menggadaikan permata asli di Semarang. Petugas pegadaian curiga karena ukurannya yang tidak lazim. Akhirnya ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara dan divonis hukuman mati atas serangkaian kejahatannya. Kisahnya sebagai seorang penjahat berdarah dingin ternyata tidak hanya dikenang oleh para korban atau keluarga korban. Ia juga sempat dijuluki Robin Hood Indonesia, karena ternyata hasil rampokannya seringkali dibagi-bagikan kepada kaum miskin. Bahkan sekitar tahun 1979, sebuah media memuat cerita bersambung berjudul Kusni Kasdut. Cerita yang mengisahkan sepak terjangnya tersebut kemudian menjadi lagu untuk God Bless Selamat Pagi Indonesia di album Cermin. Lirik lagu itu ditulis oleh Theodore KS, seorang wartawan musik.
Pada hari-hari terakhir hidupnya, Kusni bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Itu karena perkenalannya di penjara dengan seorang pemuka agama Katolik. Ia pun memutuskan menjadi pengikut setia dan dibaptis dengan nama Ignatius Waluyo. Sebelum dieksekusi mati, beberapa hal yang diminta Kusni dipenuhi. Ia menikmati 9 jam terakhirnya di ruang kebaktian Katolik LP Kalisosok, dikelilingi anggota keluarganya. Kusni juga menikmati jamuan makan terakhir dengan lauk capcay, mie, dan ayam goreng. Ini adalah hasil lukisan Kusni Kasdut selama di penjara. Berikut. Selain itu, ia juga membuat sebuah puisi perpisahan kepada keluarganya. Haru biru. Kehidupan adalah perlawanan tanpa penyesalan. Kesalahan hanyalah lawan kata kebenaran. Selanjutnya, engkau pasti tahu. Tahun 1976, ku bertobat. Semua yang ada tak selalu terlihat. Jarak antar sangat begitu dekat. Situasilah yang memaksaku dan membuatku berlari. Rinduku tenang. Pada pekat malam ku terjang. Serpihan paku, kaca, dan kawat berduri. Bulan tak peduli. Turuti kata hati. Hati menderu-deru, belenggu memburu, beradu kecepatan dengan peluru. Kusadari hidupku hanya menunggu. Suara 12 senapan dalam satu letupan, satu aba-aba pada satu sasaran, yaitu ajalku. Ignatius Waluyo alias Kusni Kasdut menuju eksekusi hukuman mati 16 Februari 1980. Sekian video Negeri Oportunis kali ini. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video Negeri Oportunis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.